Hari ini 25 Juli 2022. Saya percaya kita semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Walaupun mungkin masing-masing kita mempunyai persoalan, mempunyai kisah, mempunyai masalah sendiri-sendiri, tapi tetap kita harus berkata, Tuhan Yesus baik. Ada amin? Iya. Kali ini kita belajar satu hal yang saya beri tema begini. Enak aja. Emang masuk surga boncengan? Sekali lagi, tema kita sekarang enak aja. Emang masuk surga boncengan? Nah, kenapa saya mau katakan begitu? Karena sebentar lagi saya mau mission trip ke Pulau Nias, khususnya ke Nias Selatan, ibu kotanya Teluk Dalam. Saya akan berkunjung paling tidak di 3 tempat. Teluk Dalam itu sendiri, Desa Hilisimaitane yang merupakan desa wisata terbaik se-Indonesia, juga Desa Bawe Mataluo. Desa Bawe Mataluo, Desa Hilisimaitane, penduduknya secara grafik adalah kantong Kristen yang kuat. Tapi apakah kita berpuas diri ketika mendengar, oh Desa Hilisimaitane, Desa Bawe Mataluo, kantongnya Kristen? Ya, boleh berpuas diri, tapi jangan juga lupa. Hari-hari ini kantong Kristen perlu segera disegarkan, perlu segera kembali dikuatkan, dikokohkan. Karena kenapa? Perbandingan antara kemajuan zaman dan PI, pekabaran Injil, itu tidak berbanding lurus. Contoh, saya tidak malu untuk mengatakannya, saya orang Nias. Tapi di kampung saya hari ini sama seperti tempat lain, digital, teknologi, internet juga ada dan tersedia. Tapi why begitu menyedihkannya ketika saya mendengar, dan semoga ini hanya rumor atau isu, saya mendengar bahwasanya generasi muda, generasi milenialnya terjajah oleh digital itu. Terjajah. Artinya begitu bangun buka handphone, sepanjang hari buka handphone. Ngapain? Nge-game. Dan begitu seterusnya. Hari lepas hari, day by day. Saya tidak mau menyalahkan ataupun tidak mengkritisi masyarakat, keluarga, orang tua. Saya mau katakan kepada kita sekalian, hari ini adalah akhir zaman. Hari ini hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat itu bukan di sana pembunuhan, di sini peledakan bom, dan seterusnya. Hari-hari yang jahat termasuklah ketika kita tidak bisa menang atas dunia dengan segala kecanggihan teknologinya. Itu termasuk hari-hari yang jahat. Lalu kenapa saya katakan enak aja? Emang masuk surga boncengan? Iya. Sering kali dan banyak kali paradigma orang-orang yang beragama Kristen. Catat, paradigma orang-orang yang beragama Kristen. Bahwasanya ketika mereka sudah menjadi Kristen, maka amanlah mereka. Mereka akan memiliki hidup kekal. Padahal ada banyak firman Tuhan yang mengatakan
kita tidak hanya cukup beragama Kristen, tapi kita harus memiliki iman dan perbuatan Kristen. Nah, paradigma ini yang saya coba bongkar. Saya coba memberitakan kabar baik itu ke Pulau Nias, khususnya di tengah-tengah para generasi muda. Jangan nanti mereka berpikir, papaku Kristen, mamaku Kristen, aku masuk surga. Oh, itu menyedihkan dan sangat-sangat naif. Jadi ada alasannya kenapa saya beri tema enak aja. Emang masuk surga boncengan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan sehingga kita mengerti kenapa tema itu kita angkat. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, di sini kontroversinya muncul. Aku selamat, seisi rumahku selamat. Kira-kira begitukah pengertian ini? I don't think so. Singaporean bilang, no lah. Ayat ini berkata, setiap orang harus memiliki tindakan iman, menerima Yesus, percaya dan dibaptis. Tapi dasar engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Begini, saya ambil contoh saya. Kami 6 berkeluarga, 6 saudara maksudnya. Saya anak nomor 3. Dari kami 6 bersaudara, saya pertama bertobat. Ketika saya bertobat, maka saudara saya, orang tua saya melihat hidup saya tentunya. Wah, Iskandar ini dulunya tukang minum. Iskandar ini dulunya tukang main perempuan. Tukang merokok. Sekarang tidak lagi. Maka saya mau sarankan kepada kita, pertobatan secara pribadi itu sangat diperlukan. Percayalah, perkataan Kisah Para Rasul 16 ayat 31, kita harus membuat sebuah tindakan. Kita masuk dalam sebuah pertobatan. Ketika kita hidup kita diubahkan, orang akan melihat hidup kita menjadi kesaksian. Lalu bagaimana dengan generasi muda yang ada di Nia Selatan? Kalau setiap hari hanya nge-game melulu, main game, internet dan seterusnya, adakah itu akan menjadi kesaksian? Adakah itu akan menjadi berkat? Maka saya sangat antusias untuk bisa pergi ke Pulau Nias. Antusias ke Pulau Nias. Kenapa? Karena saya dulu mengalami hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Dulu memang di zaman saya tidak ada gamers. Tapi hari ini saya mau pergi memberitakan kabar baik dengan satu pesan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu artinya multiplikasi akan terjadi, bukan boncengan. Papa gua percaya, mama gua orang Kristen, gua juga pasti masuk surga. No. Tidak pernah kita masuk surga secara boncengan. Sahabat, untuk memberitakan kabar baik ini, saya harus berani bayar harga. Tapi lewat kesempatan indah ini, saya juga mengajak sahabat berkolaborasi dengan saya. Entahkah doa, entahkah dana. Anda bisa menjapri saya atau kirim pesan, dan saya akan dengan sukacita membalasnya. Demikian dari saya siang hari ini. Jangan lupa, enak aja
Mang masuk surga boncengan. God bless you.